Di balik tembok tinggi pesantren yang megah, tersembunyi seorang santri yang penuh semangat dan cita-cita. Nuris, seorang pemuda yang berdedikasi mengabdikan hidupnya pada ilmu dan ibadah. Namun, di balik kesibukan akademis dan keagamaan, Nuris memiliki kecintaan lain yang tak kalah mendalam, pramuka. Seringkali, langkahnya terhenti oleh panggilan tugas di pesantren. Jadwalnya yang padat seakan menjadi tantangan yang tak berujung. Kegiatan pramuka yang memanggilnya untuk berpetualang di alam terbuka seringkali berbenturan dengan jadwal sholat berjamaah, hafalan Quran, dan kajian hadis. Namun, Nuris tak pernah mengeluh. Baginya, keduanya adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayatul Islam. Saya sebagai Pradana Ambalan Kiai Zainal Abidin, Pangkalan MA Zainul Hasan 1 Genggong. Ketika kegiatan kami atau di ekstrakurikuler itu bentrok dengan kegiatan pesantren, kami lebih dulu mengedepankan kegiatan yang wajib di pesantren, seperti contoh mengaji kepada kiai, terus sholat berjamaah, dan yang lain. Pokoknya kegiatan di pesantren itu yang wajib kita dahulukan daripada kita ekstra pramuka. Dan yang kedua, konfirmasi kepada pembina jikalau ada bentrok antara kegiatan pramuka dengan kegiatan pesantren. Dalam setiap perjalanan hidup, terkadang kita harus menghadapi persimpangan yang rumit. Pramuka, sebuah kegiatan yang mendidik jiwa dan raga, seringkali berbenturan dengan jadwal pesantren dan madrasah. Betapa sering kita harus menunda kegiatan yang telah direncanakan sejak lama karena tabrakan dengan kewajiban belajar dan beribadah. Namun, justru disinilah keindahan kehidupan terungkap. Untuk kegiatan kita di MA Zaha 1 Genggong ini masih tergabung dengan lembaga kuartir ranting Pajarakan dan kuartir cabang Probolinggo. Karena lembaga ini ada lembaga yang menaungi gerakan pramuka, jadi namanya kuartir. Kuartir ranting berarti yang di kecamatan Pajarakan, yang di Probolinggo nama kuartir cabang. Nah, kita juga tidak lepas dari aturan-aturan pesantren. Ketika kegiatan kuartir ini bersinggungan, bertabrakan program dengan pesantren, maka kami tetap berupaya jauh-jauh hari menyampaikan bahwa akan ada kegiatan. Kalau kami nilai kegiatan tersebut mewakili MA di tingkat kabupaten atau bahkan di tingkat daerah, kami berusaha untuk minta izin, kami berusaha mengajukan proposal kepada pesantren, kepada MA Zaha untuk diteruskan ke pesantren dengan harapan bisa diizinkan. Tetapi kalau kegiatan itu selevel MA Zaha atau internal, kemudian pesantren mengkat, tidak boleh, kami ikuti tawaduk kepada pesantren. Dan kami berharap tentunya kegiatan di MA Zaha ini tidak akan bersinggungan, tapi tetap kami berharap tetap ada koordinasi, terutama dengan keamanan, karena semua kegiatan ini terkait dengan keamanan. Anak pramuka reguler yang kegiatan itu mesti banyak di luar jadwal sekolah. Nah, di tempat lain, di sekolah lain umum, kegiatan kepramukaan luar biasa full bebasnya dengan aturan sekolah, yang penting ada di sekolah. Tetapi di pesantren ini ada dua aturan, kami mengikuti aturan MA Zaha 1 Genggong dan aturan pesantren Zainul Hasan Genggong. Di tengah gemuruh zaman yang terus berputar, Nuris, seorang pemuda penuh harapan, melangkah dalam barisan pramuka. Setiap jejak langkahnya membawa semangat yang diwariskan oleh para pahlawan. Namun, hatinya terusik oleh kenyataan yang semakin mencolok di sekitarnya. Dulu, bendera merah putih berkibar gagah.
menjadi simbol kebanggaan dan pengorbanan. Namun kini, di mata Nuris, semakin sedikit pemuda yang menghormatinya dengan sepenuh hati. Yang memancarkan kebanggaan seringkali hanya dilihat sekilas, tanpa ada getaran rasa di dada mereka. Jadi banyak hal yang saya dapat ketika saya mengikuti pramuka, menjadi pemimpin yang lebih baik. Di sini kan kita sebagai pemimpin harus mengetahui keadaan anggota-anggota kita, yang dimana kita harus mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, sikap rela berkorban. Ketika saya mengikuti pramuka, banyak kegiatan pribadi saya yang saya harus korbankan demi kegiatan pramuka ini. Yang ketiga, sikap cinta tanah air, yang dimana ketika kita mengikuti kegiatan pramuka, banyak hal yang kita dapat pada sikap cinta tanah air. Seperti contoh, bagaimana cara menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, bagaimana cara menghormati bendera merah putih yang berkibar di setiap harinya, lalu bagaimana cara menghargai hasil usaha orang lain. Nanti kan akan terbiasa, lambat laun kita akan terbiasa dalam situasi dan kondisinya, seperti yang dipaparkan dalam Dasar Dharma yang ke-9, yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, dari teks itu kita bisa mempunyai gambaran bahwa tanggung jawab itu sangat penting bagi kita, yang dimana tanggung jawab itu mempunyai unsur kepercayaan kita atau amanah kita bagi orang lain. Bagaimana cara orang lain mempercayai kita ketika kita diberi amanah atau tanggung jawab, seperti itu. Pembina upacara, hormat! Pengalaman yang dapat saat saya ikut pramuka yaitu: 1. Saya lebih disiplin lagi, saya bisa lebih bertanggung jawab, dan yang terpenting saya itu dulu sebelum saya ikut pramuka, saya itu sikap menghargai dan menghormatinya itu kurang. Dan saya saat mengikuti pramuka, sikap yang dulunya saya kurang seperti menghargai dan menghormati itu sekarang tinggi. Karena kenapa? Saya dulu ambil contoh saat saya di lapangan acara pramuka itu. Di situ saya saat mengibarkan bendera merah putih, saat bendera merah putih itu dinaikkan, semua orang yang di lapangan itu baik muda, baik tua, baik pria dan wanita, itu semua diharuskan atau diwajibkan menghormati bendera merah putih dengan cara hormat kepada merah putih. Karena kenapa? Merah putih itu lambang negara kita, lambang yang sakral. Banyak yang kita tahu apa arti patriotisme, dan sebagian itu tidak mengetahui apa arti tersendiri yang paling dalam tentang patriotisme.
yang saya dapat di dalam pramuka, banyak yang saya ketahui tentang patriotisme. Dan yang saya dapat di dalam pramuka banyak dalam segi positifnya, yang dimana cara menghargai tanah air Indonesia dan saling menghargai satu sama yang lain. Bahkan seluruh rakyat Indonesia itu harus mengikuti pramuka, karena di pramuka kita diajarkan cinta tanah air yang sebenarnya. Yang saya maksud berkarakter di sini kegiatan tadi itu, hampir semua kegiatan gerakan pramuka yang dilaksanakan anak-anak itu mengandung karakter. Satu, ketika anak-anak mengawali kegiatan itu ada apel pembukaan. Di sana ada bendera merah putih seharusnya. Itu sudah penanaman karakter. Satu, disiplin. Yang kedua, menghormati kepada bendera, menghormati kepada temannya. Seperti dawuhnya Imam Syafi'i, ilmu harusnya nomor satu, ternyata ilmu nomor satu adalah adab. Hormat itu salah satu karakter yang harus kita terapkan kepada temannya. Nah, kepada bendera berarti NKRI, harga mati, itu masuk ke sini. Nah, patriotisme seperti ini, sifat-sifat seperti ini itu sudah mulai pudar di kalangan para generasi kita, karena memang ada beberapa kegiatan yang zonk, tidak disampaikan, tidak dilaksanakan. Ketika pramuka sudah mulai pakai merah putih ini karakter yang luar biasa. Indonesia ada di darah, Indonesia ada di tubuh kita, merah putih. Nah, pernahkah kita berpikir ke sana? Patriotisme ini harus tertanam. Bagaimana caranya? Itu ada adat nanti di MA-Zaha, ada namanya PTA, penerimaan tamu ambal. Biasanya dilaksanakan di kemah blok. Rangkaiannya ada. Nah, di situ ditanamkan merah putih ini apa? Siapa kita? Kita tidak mengkultuskan merah putih. Tapi ingat, merah putih kita ada karena merah putih. Allah mengibarkan merah putih di bumi Indonesia itu dengan melalui perjuangan. Ada darah di sana, ada jiwa yang hilang di sana. Kita sekarang tinggal mengibarkan, kita tinggal memakai merah putih, tetapi zonk. Anak muda sekarang zonk, kadang ada dimasukkan satu. Mari kita perangi yang patriotisme yang minus. Melalui gerakan pramuka, kita akan menguatkan patriotisme ini lewat hal yang paling sederhana. Merah putih. Sebelum berkibar ke atas, kibarkan di hati, kibarkan di tubuhmu, kibarkan di badan. Merah putih ada di hati. Ini patriotisme. Kalau anak muda kita, generasi muda kita tidak bisa menyampaikan itu, memasukkan itu ke hatinya, patriotisme no way.